guys, kembali lagi dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Anak muda berbakat, berprestasi, dan seorang yang aktif di organisasi. Kita sambut Nur Amni Zakira. Hai. Hai Zakira. Halo, Kak. Panggil Zakira nih atau Amni? Amni, Zakira boleh. Oke, nah kita bincang-bincang seputar aktivitasnya atau organisasinya dulu ya. Dengar-dengar kamu jadi ketua Genbi SMK 1 ya? Iya, betul. Oke, nah mungkin teman-teman di luar sana nih masih ada yang belum paham nih apa sih Genbi itu, terus bagaimana sih biar bisa masuk dalam Genbi. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit dulu soal Genbi. Jadi Genbi itu singkatannya dari Generasi Baru Indonesia. Jadi Genbi itu di bawah naungan Bank Indonesia yang menciptakan wadah organisasi bagi siswa-siswa ataupun mahasiswa yang mengikuti program beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya terima program beasiswa dari Bank Indonesia, otomatis jadi bagian dari Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Terus kegiatannya Genbi ya? Kegiatannya Genbi itu ada banyak sih sebenarnya, Kak. Jadi di Genbi itu kita lakukan kegiatan sosial, terus juga ya bersosialisasi dengan masyarakat. Kita juga menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan sama Bank Indonesia. Lebih ke berbagi juga sih, Kak. Dan belajar bagaimana menjadi pemimpin di masa depan. Belajar juga untuk caranya menjadi apa ya? Seperti kita jadi jembatannya dari Bank Indonesia itu untuk menyampaikan apa-apa aja sih yang terbaru dari Bank Indonesia. Kayak gitu. Oke. Di Genbi udah berapa lama? Saya di Genbi gabung sama 1 tahun karena memang di sekolah itu programnya baru tahun 2021 yang Nah, ini kan udah setahun ya. Program-program apa sih yang udah pernah dilakukan? Kalau di SMK Negeri 1 Tarakan sendiri itu kami melakukan 3 program. 2 diantaranya itu untuk sosial. Jadi yang pertama itu kami melakukan kegiatan webinar tentang karakter building. Di dalam webinar itu juga kami mengundang narasumber yang menarik banget gitu kan di SMK 1. Terus yang kedua itu kami juga melakukan kegiatan expo. Jadi ini untuk memajukan usaha UMKM. Oh ya, expo kemarin ya? Iya betul, di KNP. Oke, ya betul. Oke, di Genbi itu ada berapa banyak sih anggotanya? Mungkin itu Genbi ini kan ada yang SMA, SMK, ada juga yang kuliah ya. Itu digabung atau dia per kelas? Jadi secara keseluruhan kami itu ada 140 anggota. Tapi itu dibagi lagi per komisariat namanya. Jadi per komisariat kayak per sekolah gitu lah. Ada kalau di Kaltara sendiri itu ada 4 UBT, Unikaltar di Bulungan, terus SMK 1 dan juga di SMK 2. Jadi itu dibagi lagi itu. Jadi per sekolah komisariatnya beda-beda. Jadi ketuanya juga beda, pengurusnya beda. Gitu. Oke, ini kan masih muda banget nih. Terus udah jadi pimpinan nih ceritanya dalam organisasi. Ada sempat ada kewalahan nggak sih? Ini kan banyak teman-temannya yang kita kan punya kepribadian masing-masing nih. Gimana sih untuk mengatur semua itu biar nggak ada miss dalam kegiatannya? Kalau ngatur nggak mungkin ya, Kak, karena semua orang punya caranya sendiri buat menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Saya juga nggak pernah ngatur teman saya, tapi mungkin lebih ke mengarahkan aja gitu. Dan kalau di organisasi, khususnya Genbi, tugas saya sebagai ketua hanya membantu menjembatani antara gagasan teman-teman saya. Mungkin kami tergabung dalam kepanitiaan kalau misalnya mau menyelenggarakan suatu acara gitu kan, Kak, ke pembina yang ada di Bank Indonesia. Terus juga saya bantu mengarahkan, memberikan ide-ide ataupun ya kami sama-sama berembuk. Jadi mungkin bukan ngatur sih, lebih ke kita kerjasama gimana caranya kita untuk memberikan yang terbaik untuk kegiatan itu. Itu sih sebagai pemimpin itu yang ingin saya wujudkan dalam kayak dalam organisasi Genbi di SMK. Gitu. Pengalaman apa sih yang didapat dari Genbi ini? Kalau pengalaman yang paling menarik mungkin? Menarik, semuanya menarik sih, Kak. Dari awal saya masuk kayak daftarnya gitu kan, daftar sosialisasi
beasiswanya gitu, ikut sosialisasinya, terus keterima jadi ketua, abis itu bikin kegiatan yang mana itu kegiatannya pure kami yang kerjakan semua. Dari nol sampai kegiatannya itu selesai. Jadi diadakan itu kami yang anak SMK yang selesaikan semuanya, dan itu keren banget ya. Dan itu dapat banyak pengalaman sih, karena kan kita nggak mungkin tuh dalam waktu sebentar menyelesaikan suatu kegiatan, apalagi misalnya webinar itu kami sendiri, jadi kegiatannya itu kami sendiri yang merencanakan. Nah, di situ kami belajar bagaimana untuk kontak sama partner atau sama orang ketiga ya, misalnya pihak sumber ketiga, dan lain sebagainya gitu. Terus bagaimana menyusun suatu proposal. Mungkin hal-hal simple kayak gitu, tapi itu bakalan dibawa kemana-mana kan, Kak. Betul. Sebelum masuk di Genbi, pernah ikut organisasi lain atau aktif di kegiatan-kegiatan sekolah atau bagaimana? Kalau di sekolah saya ikut TMR. Kalau di luar sekolah saya gabung ke Forum Anak. Iya, Forum Anak di Kota Tarakan. Sekarang juga posisi saya di Kaltara. Saya sebagai ketua Forum Anak Provinsi Kalimantan Utara. Wow, berarti bukan cuma di Genbi aja ya? Iya. Tahun 2021 lalu dipilih jadi ketua. Berarti pengalamannya udah banyak nih, selain di Genbi, di Forum Anak. Nah, ada kesamaan nggak di dalam organisasinya itu, misalnya kegiatannya apakah hanya di kegiatan sosial atau ada kegiatan yang lain? Mungkin kalau dari segi visi misinya agak beda kan, iya, karena betul. Di Genbi itu kita belajar ekonomi juga gitu, karena dari Bank Indonesia, betul. otomatis ikut webinar-webinar yang diberikan. Terus tapi implementasi ke masyarakatnya tetap dalam bentuk sosialisasi gitu. Kalau di Forum Anak, jadi kalau di Forum Anak itu mungkin kita lebih ke bekerja sama. Kalau di Genbi itu kita lebih yang kayak kami yang membuat kegiatan ini, maksudnya Genbi-nya sendiri bersama Bank Indonesia. Tapi kalau misalnya di Forum Anak itu kegiatannya kita lebih ke kerjasama. Jadi kami partners, misalnya sama dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, dengan Pertamina, dengan media juga seperti platform YouTube ini juga kan. Terus juga sama Equator TV. Jadi kalau di Forum Anak mungkin lebih ke kami berpartner untuk menjalankan kegiatannya. Tapi kalau di Genbi itu benar-benar pure dari Bank Indonesia. Betul. Selama gabung di organisasi, ada kesulitan nggak selama ini? Kalau kesulitan mungkin sulit mungkin dari segi komunikasi, karena kan bukan komunikasi yang gimana-gimana ya, tapi komunikasinya lebih ke gimana caranya kita untuk membuat kegiatan ini berjalan lancar. Betul. Dan komunikasinya juga harus berjalan lancar kan tentunya. Jadi koordinasinya sih yang harus diperhatikan. Betul. Oke, karena kita nyinggung sedikit soal Forum Anak, nah boleh dong sedikit tanggapannya terkait masalah anak-anak di Tarakan nih. Saat ini kan banyak tuh anak-anak kecil, tapi kita jumpai di jalanan mereka berjualan hingga tengah malam. Nah, dari Forum Anak sendiri, apa sih yang bakal Forum Anak lakukan untuk membantu anak-anak ini? Kalau dari kami sendiri, sebenarnya di Forum Anak itu kami bukan yang bagian untuk di lapangan menertibkan anak-anak. Mungkin orang mikirnya Forum Anak kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak. Tapi kami lebih ke regulasi, kami lebih ke langsung aja nih, dinas mana nih. Kalau untuk anak-anaknya, dinas mana sih yang ngurus tentang anak-anak ini? Pertama dinas sosial. Habis itu ada pemberdayaan perlindungan. Jadi kalau misalnya kami ketemu nih, kami langsung laporin dinas sosial yang akan melanjutkannya gitu. Kayak gitu sih, lebih ke mungkin kami melaporkan, terus kami mau tahu nih tindakan sejauh apa yang udah diberikan dan progresnya sampai mana. Kalau di Forum Anak sih lebih kayak gitu, dan lebih ke memberikan masukan juga sih. Baiknya misalnya kalau menurut kami anak-anaknya harusnya harusnya dibina gitu, harusnya dikasih tahu yang baik, atau jangan sampai mereka jualan lagi tuh di jalanan, karena kan itu bahaya untuk keselamatan nyawa anak-anaknya sendiri. Kayak gitu sih ya. Selama ini udah ada koordinasi langsung dari dinas terkait atau
tindak lanjutnya sudah sampai mana terkait itu? Untuk anak-anak yang di jalanan, untuk anak-anak sebenarnya udah diproses sama dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan. Kami juga di forum anak diikut sertakan dalam penyelesaian masalahnya. Cuman memang nggak kelihatan karena memang nggak ada yang keluar di media, kan hanya dari netizen misalnya, dari masyarakat, tanpa keluar dari misalnya pernyataan dari dinas-dinas sejauh mana tuh progres yang sudah mereka lakukan, tindakan yang udah dilakukan. Sebenarnya udah dilakukan. Saya juga dapat infonya juga dari dinas langsung gitu. Kalau saya nggak tanya mungkin saya nggak tahu. Anak-anaknya tetap keliaran kenapa gitu. Tapi ternyata udah, dan sedang dalam proses tindak lanjut. Oke. Nah, berarti banyak pengalaman ya, meskipun baru anak SMK nih, udah mau lulus sih sebenarnya ya. Tapi udah banyak banget nih pengalaman organisasinya. Nah, untuk ke depan apa sih harapan-harapan atau keinginan ke depan yang ingin dicapai lagi? Kalau saya pribadi pengen mencapai, kalau di forum anak sendiri misalnya, sebagai anak-anak umur 17 tahun, ya saya dan teman-teman saya di forum anak itu pengen banget capai kota layak anak. Betul. Kota kabupaten layak anak, terus jadi provinsi layak anak, di mana ya semuanya mendapatkan kenyamanan, terus hak-haknya juga didapatkan gitu. Sebagai Genbi yang gabung di Genbi Generasi Baru Indonesia, harapan saya ke depannya saya bisa jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Saya bisa belajar tentang leadership, terus juga bisa belajar ekonomi, ekonomi yang kayak apa yang Bank Indonesia kasih tahu, belajar tentang dunia perbankan, mungkin itu seru sih buat saya gitu. Dan apa ya, mau lihat pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan dan di Kaltara growth positif gitu. Yes. Oke. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan untuk teman-temannya, untuk anak-anak muda, anak milenial saat ini, dipersilahkan. Untuk pesan untuk teman-teman, mungkin yang pertama, kalau misalnya kalian ragu untuk coba gabung organisasi, I want you just to know kalau misalnya gabung di suatu tempat yang baru itu akan memberikan kita perspektif baru yang bisa kita pelajarin dan akan berefek ataupun berdampak di hidup kita. Tentunya gabung ke organisasi ataupun komunitas yang baik yang memang membimbing kita ke arah yang mendekati ke cita-cita yang ingin kita capai gitu, teman-teman. Yang kedua mungkin untuk teman-teman nih milenial, mungkin yang SMK, yang SMA gitu. Kalian bisa gabung ke organisasi yang bisa kasih kalian benefit ataupun keuntungan-keuntungan yang harapannya itu bisa bantu kalian untuk improve ataupun mengembangkan diri kalian lebih baik. Itu sih, Kak. Oke, wow, bagus banget. Nah, ini sudah kelas 3. Ya. Sebentar lagi ujian dong. Iya. Kalau untuk persiapan ujiannya seperti apa? Saat ini kan lagi kena masa pandemi nih 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana menyiasati itu semua untuk menghadapi ujian nasional? Untuk ujian nanti, sekarang tuh saya lagi dalam masa magang kan, Kak. Jadi magang dari sekolah itu 6 bulan gitu. Selesai dari magang itu bakalan langsung ujian gitu, ujian sekolah. Untuk persiapan mungkin saya lebih ke belajar dari buku sih juga, terus cari searching dari internet dan cari literasi. Iya benar. Dan mudah-mudahan itu bisa bantu gitu karena nggak ketemu guru langsung tuh kayak kurang asik aja gitu. Iya, banget. Berarti sedikit kewalahan juga ya selama pandemi ini. Untuk ngatur waktunya iya lumayan lah, cuman bisa lah. Oke, Amni, saat ini kamu nih kan aktif di beberapa organisasi, lagi magang juga, terus untuk menghadapi ujian juga. Nah, bagaimana cara kamu membagi semua waktu kamu dengan aktivitas yang saya rasa sih untuk anak 17 tahun nih padat banget. Biasanya anak 17 tahun tuh ya nongkrong, hangout dengan teman-teman. Nah, dari Amni sendiri bagaimana? Kalau hangoutnya, karena berhubung teman hangout saya juga teman organisasi, jadi
Kami jarang sih kalau ke kafe gitu nongkrong-nongkrong, tapi ya pasti beberapa kali. Tapi lebih ke banyak kan kegiatan sosial juga sih. Dan kalau buat saya itu udah healing saya gitu. Kalau mau healing ya kegiatan sosialisasi, saya bakalan seneng tuh karena banyak yang bisa saya dapatkan gitu di kegiatan itu. Terus kalau di luar dari itu, karena saya berhubung magang sampai sore, jadi sebenarnya saya nggak ada kegiatan lain sebenarnya. Ya paling di rumah, terus coba cari referensi buat belajar gitu. Udah sih itu aja Kak. Jadi saya anak rumahan kalau nggak ngapain. Oh gitu, anak rumahan ya, bukan anak nongkrong-nongkrong. Enggak, jarang keluar. Berarti lebih ke nongkrongnya tapi ada sisi positifnya nih, tetap nongkrong sambil ngejalanin organisasi atau mungkin hanya sekedar ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi lah ceritanya ya. Benar. Karena kenalannya itu aja kan juga, jadi ya mau kemana lagi gitu, ditarakan juga mau kemana kita. Iya betul. Nah, mungkin rencananya ke depan karena saya sesuai yang saya dengar tadi ini kayaknya lebih tertarik ke ekonomi. Ada rencana ngambil ekonomi? Iya, karena iya sih ekonomi masuk ke dunia itu sih juga. Kuliahnya rencananya mau ngambil itu. Oke, mau ngambil ekonomi. Iya. Kalau untuk kerja sendiri lebih tertarik ke dunia perbankan atau bagaimana? Tertarik sih di dunia perbankan karena saya magangnya di bank juga kan. Jadi kayak lihat sistem gimana perbankan berjalan tuh kayak menarik aja juga buat saya. Ada tantangan tersendiri enggak di dunia perbankan itu? Iya sih. Jadi kayak kalau di dunia perbankan yang saya perhatikan sebagai anak magang nih, itu setiap harinya akan ada tantangan-tantangan baru. Terus ada juga kayak kita harus mecahin satu mungkin bukan masalah sih, tapi ya segala jenis administratif gitu kan, itu ada di dunia perbankan gitu, dan itu berkaitan juga dengan uang dan kepercayaan dan kenyamanan nasabah lah ya kan sebutannya. Jadi ya saya belajar di situ sih. Oke guys, terima kasih untuk Ami atas pengalaman-pengalaman dan sharing untuk teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengambil sisi positif dari semua pengalaman-pengalaman yang Ami bagi untuk kalian semua. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau cerita menarik lainnya, bisa kontak email kami di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kita tunggu kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye. Oke, makasih semuanya.